Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali dalam tayangan Ibadah Hari Minggu Pelayanan Kategorial Persekutuan Taruna GPIB. Bagaimana kabar adik-adik di hari ini? Sukacita dan sehat selalu kan? Puji Tuhan, kita masih diizinkan untuk bertemu kembali, untuk beribadah, walaupun menyaksikan tayangan ini secara virtual. Tetapi kakak berharap adik-adik bisa ikut mengambil bagian, baik di dalam pembacaan Alkitab maupun menyanyikan kidung-kidung pujian sebentar. Sebelum kita mulai ibadah saat ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Shalom teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Taruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami di kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau bisa membimbing ibadah kami dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, berkati juga kakak pelayan yang akan membimbing firman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi dengan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, berkatilah kakak pelayan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Teman, mari kita membuka Alkitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kita pada hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik, karena Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita seminggu yang lalu. Baik adik-adik, kita telah membaca Alkitab pada hari ini yang terambil dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Kitab Ibrani adalah kitab dalam bentuk surat yang tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi diyakini bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang sudah menjadi Kristen, sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Entah mereka orang-orang Kristen non-Yahudi juga ataupun orang-orang Yahudinya langsung. Adik-adik, berdasarkan petunjuk yang dipahami bahwa surat ini ditulis untuk menguatkan iman orang Yahudi yang baru percaya kepada Kristus, agar mereka mengerti dengan benar tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, secara khusus untuk memantapkan iman mereka tentang keutamaan Kristus. Nah, bagaimana menjelaskan tentang hal ini? Mari kita lihat sama-sama. Pada ayat yang pertama dikatakan di situ bahwa sejak zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Pada zaman dahulu Allah berulang kali. Tolong garis bawahi, berulang kali. Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang dengan perantaraan para nabi. Jadi pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang dengan perantaraan para nabi. Pada ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa pada zaman akhir ini Ia atau Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa yang dimaksud dengan anaknya di sini? Tentu anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga tujuan penulis mau menjelaskan tentang perantaran anaknya atau Yesus ini agar mereka percaya dan sungguh-sungguh mengenal bahwa hanya Yesus sebagai perantara pada zaman akhir ini yang sekaligus juru selamat. Adik-adik, mari kita lihat lagi apa yang dikatakan penulis pada ayat 2 bagian berikutnya, yaitu pada ayat 2, ayat 3. Di sini mau menguraikan tentang siapa anak, yaitu dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua adalah Yesus adalah perantara Allah dengan manusia untuk menyampaikan kehendak Allah atau firman Allah. Yang ketiga, pada ayat 2 ini, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, artinya Yesus ditetapkan Allah untuk menerima segala yang ada. Jadi hanya Tuhan Yesus saja, tidak ada yang lain. Nah, adik-adik, berikutnya kita lihat lagi bahwa ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya bahwa di dalam Yesus semua kemuliaan Allah terpancar. Semua kemuliaan Allah terpancar. Sempurna dan penuh. Jadi di dalam Tuhan Yesus, hal atau kuasa atau kemampuan Allah juga ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah. Kemudian kita lihat lagi bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah.
Yesus adalah gambar wujud Allah. Artinya, di dalam Yesus kesempurnaan dan kepenuhan citra Allah itu dinampakkan. Yang berikutnya lagi kita lihat bahwa Yesus yang menyucikan dosa manusia. Siapa lagi kita tahu akan hal ini dan kita sangat tahu. Kemudian pada ayat terakhir di ayat 4 ini ada dua pernyataan yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, yaitu yang pertama, Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan yang kedua, Yesus dikaruniai nama yang jauh lebih indah daripada nama mereka. Mungkin adik-adik bertanya, mengapa Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat? Malaikat memang dipakai Allah sebagai pembawa berita dari Allah. Tetapi malaikat adalah pelayan Allah. Ingat, malaikat adalah pelayan Allah. Sedangkan Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi manusia. Tuhan Yesus tidak pernah menyembah malaikat, tetapi malaikat yang menyembah Tuhan Yesus. Dan berikutnya, kedudukan Yesus lebih tinggi daripada para malaikat. Di situ dikatakan bahwa ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk di sebelah kanan. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di sini kita diingatkan bahwa sebagai perantara, Yesus lebih tinggi dari malaikat dan siapapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang kita kenal, yang ada bersama dengan kita selalu di segala waktu dan tempat, untuk itu sangat penting untuk tidak mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ketika kita membaca ayat demi ayat tadi, pertanyaan yang kakak ingin sampaikan, apakah kita bisa mendengar apa yang Allah bicarakan kepada kita? Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana cara mendengarkan Allah berbicara? Yaitu membaca firman-Nya. Karena firman Allah dikatakan pada ayat yang ketiga tadi, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Ya, bahwa firman Allah, apa yang diucapkan Allah, itu yang perlu kita baca supaya kita mengerti apa yang Tuhan ucapkan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kemudian juga di dalam kitab Ibrani ini ada nasihat, ada teguran. Nah, sekarang yang mau kita lihat bahwa tadi kakak sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi kuasanya selain kuasa dari Tuhan Yesus. Karena Allah menganugerahkan hal itu kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita harus takut ya. Takut dalam pengertian hormat kepada Tuhan. Baik untuk tidak menyebut namanya dengan sembarangan maupun dengan sikap dan cara hidup kita. Nah, kadang-kadang kita punya kata takut yang berbeda, yaitu kita suka sekali dengan nonton film horor, tetapi kita takut sekali setelah nonton film horor. Untuk ke kamar mandi di dalam rumah saja pun kita menjadi sangat takut. Kenapa kita harus takut dengan film horor? Atau ketika kita diteror dengan teman, atau dengan perasaan kita dibully oleh teman. Kenapa kita begitu takut? Ketakutan adik-adik, kita harus ingat ketakutan itu hanya ada di dalam kepala kita. Kalau Tuhan Yesus lebih besar kuasanya di dalam diri kita, maka ketakutan itu tidak ada. Artinya takut muncul ketakutan itu muncul kemudian hilang. Tetapi adik-adik, jangan menambah beban pikiran dengan ketakutan yang berlebihan. Itu adalah hal yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya kalian tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Apa hubungannya Tuhan dengan film horor? Ya iyalah. Kenapa? Karena film horor kalian begitu mengingat sehingga kalian begitu takut. Padahal ada Tuhan yang harusnya kalian bisa melepaskan ketakutan itu. Dan film horor itu hanyalah imajinasi dari pembuat film, tidak nyata. Sehingga adik-adik, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di setiap waktu dan tempat. Tidak hanya pada saat kalian senang atau susah saja, tetapi dalam setiap keadaan Tuhan itu ada. Kemudian adik-adik,
Mari kita, karena kita sudah masuk di dalam tahapan bahwa kalian mengenal Tuhan dengan baik, kalian anak-anak teruna yang rajin beribadah, seharusnya kita berada di tingkatan, di posisi yang sangat menghargai Tuhan. Kita anak-anak yang punya sopan santun dalam ucapan mulut, bibir, dan perlakuan kita kepada sesama, sehingga adik-adik kita harus belajar untuk tidak membeda-bedakan teman. Seorang yang mengenal Tuhan Yesus, maka seorang yang mampu untuk tidak membedakan orang lain. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membedakan setiap orang yang ingin dijumpainya. Kalau Tuhan ingin membedakan, mungkin kita adalah orang yang tidak ingin Tuhan jumpai. Tetapi karena Tuhan adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus selalu menjumpai ketika kita mencari. Ketika kita tidak mencari, mungkin kita tidak mendapatkan Tuhan ya. Tetapi ketika kita mencari, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu ada dan selalu ada buat kita. Nah adik-adik, satu hal yang kakak mau kunci bahwa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan berikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kita harus patuh, kita harus taat untuk melakukan kehendak Tuhan sejak dari muda. Sejak dari muda. Jangan takut, karena Tuhan memberkati setiap usaha perubahan ke arah yang baik. Sudah ataupun akan kita lakukan perubahan itu, Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan memperhitungkan tiap usaha yang kita lakukan. Jadi jangan terlalu menganggap kita terlalu berdosa sehingga tidak layak bagi Tuhan, itu salah. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan selalu mengasihani kita, selalu mengasihi kita dan selalu mengampuni kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Adik-adik, percayalah Tuhan Yesus ada untuk kamu. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari membawa hati dan pikiran kita tertuju kepada Kristus, sehingga kita berdoa, kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, ya Allah Bapa yang berkuasa, ya Roh Kudus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami, selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan nama Tuhan itu lebih indah daripada semua nama yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan masa muda kami, Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami jika banyak hal melalui ucapan mulut bibir kami, Tuhan, melalui tindakan kami tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan, karena kami masih membeda-bedakan teman. Kami masih suka berbicara yang tidak sopan. Ampuni kami, Tuhan. Kami sungguh rindu untuk melakukan kehendak Tuhan di masa muda kami, dan ajarlah kami untuk taat dan patuh akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan seluruh adik-adik kami yang saat ini masih belajar secara online. Kiranya Tuhan memampukan setiap adik-adik untuk boleh mampu menyerap ilmu yang mereka pelajari, sehingga mereka mampu masuk di dalam ujian-ujian harian maupun ujian mid semester, dan sampai pada saat nanti mereka akan masuk di dalam ujian semester. Mampukan setiap adik-adik kami, Tuhan, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kami minta, Tuhan akan berikan, karena kami tahu kami meminta kepada orang yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan new normal saat ini. Berkati setiap kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, dan bahkan rencana pilkada untuk kepala daerah Tuhan, kami mau serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan saat ini demonstrasi yang terjadi untuk undang-undang cipta karya, kami tahu yang terbaik Tuhan akan berikan bagi negeri ini, dan kami sungguh mau serahkan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan bagi Indonesia, sehingga kami yang ada di dalamnya boleh memperoleh damai sejahtera yang Tuhan senantiasa janjikan kepada kami, dan kami percaya kami akan mendapatkannya.
Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan Jemaat Betania ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan Ketua Majelis Jemaat, pendeta jemaat Tuhan, dan seluruh pendeta yang ada di sekeliling kami Tuhan. Berkati kehidupan pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, sehingga yang mereka kerjakan sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Saudara bersaudara pun kami mau serahkan kehidupan kami, mampukan kami untuk boleh hidup sebagai saudara yang rukun dalam sebuah rumah Tuhan. Ajarkan kami kerendahan hati, ampunkan kami Tuhan untuk kata-kata yang berlebihan yang menyakiti hati sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan secara virtual saat ini Tuhan. Dan kami percaya dalam keadaan berjauhan pun Tuhan ada di antara kami dan selalu mempererat tali kasih kami dalam setiap keadaan. Kami serahkan seluruh kakak layan kami Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, di dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Inilah doa sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan kembali dalam kegiatan kita masing-masing. Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Tetaplah setia melayani, tetaplah tulus untuk selalu membantu, untuk selalu melakukan yang terbaik, hanya karena Tuhan telah melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan, untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, untuk persembahan yang telah kami bawakan. Terimalah ya Tuhan semua apa yang kami bawa di hadapan-Mu ini, karena kami membawanya dengan hati senang, hati yang penuh dengan sukacita, dan kami lakukan sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan untuk boleh menerima ibadah ini sehingga menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian ibadah ini dan setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam ibadah ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Ibadah kita selesai dan selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih untuk Kakak Eli yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan bagi kita sekalian. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang telah bertugas sebagai pemandu lagu maupun pembaca Alkitab. Bagi adik-adik yang menyaksikan tayangan ini dan juga rindu untuk mengambil bagian untuk melayani, dapat menghubungi kakak pelayan. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa siapkan waktu untuk minggu depan, kita bertemu lagi dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye!